Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah bab berapa sekarang? Bab fi tahwilil qiblah 'anis Syam ila al-Ka'bah. Bab pemindahan kiblat dari Syam ke Ka'bah. Karena pemindahan kiblat itu, Pak, yang tadinya adalah kiblatnya ke Ka'bah. Kemudian Allah perintahkan untuk menghadap ke Syam. Dan itu membuat orang-orang Yahudi senang. Lalu kemudian Allah pindahkan lagi kepada kiblat, yaitu Ka'bah. Sehingga dengan kejadian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji sebagian kaum muslimin. Siapa yang betul-betul beriman, siapa yang keimanannya itu setengah-setengah, Mbak. Dengan kejadian itu, ya, berakibat apa yang terjadi? Orang-orang munafik memperolok. Katanya, ini gimana? Kemarin ke Ka'bah, kemudian pindah lagi ke Syam, dari Syam pindah lagi ke Ka'bah. Ya istilahnya apa, Pak? Ya kayak nggak punya pendirian gitu. Akan tetapi semua ini adalah ujian yang Allah ingin uji kaum mukminin dengannya. Apakah mereka tetap beriman atau tidak? Nah, ujian itu ya terkadang dengan perintah, dengan larangan, dan diuji dengan hal-hal seperti ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 262 anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Shallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Baitil Maqdis 16 syahra hatta nazalatil ayah fi Al-Baqarah wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Fanazalat ba'dama shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa rajulun minal qaum famarra binasin minal ansar wa hum yusallun fahaddatsahum bil hadits fawallaw wujuhahum qibala al-bait. Dari Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan lamanya. Sehingga Allah pun turunkan ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka di mana saja kalian berada, hendaklah kalian hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Maka ayat ini turun setelah Nabi SAW sholat. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang pergi dan melewati orang-orang dari Ansor yang sedang sholat. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu sholat asar. Lalu kemudian lelaki ini menyampaikan kepada mereka bahwa kiblat telah dipindahkan lagi ke Ka'bah. Maka mereka yang sedang sholat tersebut, Pak, yang menghadap ke Baitul Maqdis langsung berputar. Langsung apa? Berputar menghadap ke Ka'bah. Ya.
Di sini akal Islam menunjukkan, ya akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan adanya nasikh mansukh, Pak. Adanya nasikh dan mansukh, dan bahwasannya nasikh dan mansukh itu adalah ujian. Apa sih nasikh mansukh itu, Pak? Artinya ada hukum yang sudah dihapus dengan hukum yang baru datang. Ya. Dan orang-orang Mu'tazilah mengingkari nasikh mansukh. Kata mereka, gak mungkin terjadi nasikh mansukh. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah ya meyakini bahwa nasikh mansukh ya bisa sangat terjadi karena banyak ayat-ayat yang dinasikh. Apa yang dimansukh? Allah gantikan dengan hukum yang baru. Allah juga berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus suatu ayat pun kecuali kami datangkan dengan hukum yang sama dengannya atau lebih berat dari itu. Iya. Dan nasikh mansukh itu, Pak, tidak menunjukkan bahwa Allah itu pelin-pelan, enggak. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Sebab kalau nasikh mansukh berarti kata mereka Allah enggak tahu dong ya kemaslahatan yang akan terjadi di masa depan. Sehingga Allah harus mengubah-ubah hukum, kata mereka. Kita katakan tidak, sama sekali tidak menunjukkan kepada hal itu. Akan tetapi Allah Maha tahu ya keadaan-keadaan dalam pensyariatan itu. Kenapa Allah mensyariatkan ini, kemudian mensyariatkan itu? Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu yang paling maslahat. Yang kedua, sebagai ujian untuk para hamba. Apakah para hamba itu yang mau beriman atau tidak? Iya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Berkatalah orang-orang bodoh dari manusia itu, apa sih yang membuat ya mereka itu berpaling dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya? Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Allah menyebutkan ya Pak, orang-orang yang memprotes keputusan Allah untuk mengubah kiblat kiblat ke Ka'bah yang tadinya ke Baitul Maqdis. Allah menamai mereka orang-orang bodoh. Sufaha, orang-orang safih itu orang yang kurang akal. Iya. Dan Allah mengatakan bahwa Allah memberi hidayah kepada jalan yang lurus siapa yang Allah kehendaki. Dengan cara menguji. Dengan ujian itu Allah ingin memilah dan memilih akal Islam. Iya. Faedah yang kedua, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan yaitu qabul khabar wahid. Diterimanya pengabaran satu orang selama orang ini thiqah, dipercaya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini ya Allah turunkan ayat supaya menghadap kemana? Ke Ka'bah. Kemudian seorang laki-laki pergilah dan melewati kaum Ansor yang sedang sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Maka kemudian orang ini berkata, sesungguhnya Allah telah menurunkan ya ayatnya memerintahkan kalian untuk menghadap ke Ka'bah. Maka mendengar itu mereka langsung mengamalkannya, Pak. Langsung apa? Langsung berputar. Itu menunjukkan bahwa pengabaran seorang perawi, selama perawi itu thiqah bisa diterima. Iya.
Tidak seperti keyakinan kaum Mu'tazilah. Di mana kaum Mu'tazilah punya keyakinan bahwa kabar ahad, kabar yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang selama itu masih ahad, kata mereka tidak boleh diterima. Alasannya apa kata mereka? Karena kabar ahad itu ya masih bersifat dugaan. Ya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan apa? Salah. Maka ini ditolak kata mereka. Lalu kemudian datang kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah membedakan antara masalah akidah dengan masalah hukum, Pak. Kata mereka, kabar ahad dalam masalah akidah tidak boleh diterima. Tapi dalam masalah hukum wajib diterima. Alasannya apa kata mereka? Karena akidah itu keyakinan. Sedangkan sesuatu yang yakin harus ditetapkan oleh yang yakin. Sementara hadis ahad kata mereka hanya menghasilkan apa? Dugaan kuat. Bagaimana sesuatu yang yakin hendak ditetapkan oleh dugaan kuat? Ini gak mungkin kata mereka. Akhirnya mereka menolak hadis ahad dalam masalah apa? Akidah. Akhirnya berapa ratus hadis dan berapa ratus akidah Ahlussunnah yang mereka tolak hanya karena klaim katanya hadisnya apa? Ahad, Pak. Mereka menolak adanya azab kubur. Kenapa? Karena katanya hadisnya ahad. Mereka menolak tentang sifat-sifat surga dan neraka yang berdasarkan hadis ahad. Ditolak. Iya. Mereka menolak tentang banyak akidah. Sampai Syekh Albani rahimahullah menyebutkan ada 300 akidah Ahlussunnah yang ditolak hanya karena klaim katanya hadisnya apa? Ahad. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, iya, semua sepakat Ahlussunnah bahwa khabar ahad, hadis ahad wajib diterima. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah apa? Hukum. Karena akidah dan hukum tidak bisa dibeda-bedakan. Tidak bisa dipisahkan. Setiap hukum pasti mengandung akidah. Sebuah contoh misalnya kalau antum sholat. Sholat hukum bukan? Hukum sholat apa? Hukum sholat adalah fardu ain. Oke. Wajib nggak antum meyakini bahwasannya itu hukumnya fardu ain? Wajib. Siapa yang punya keyakinan bahwasannya sholat itu tidak wajib, semua ulama sepakat dia murtad dari agama Islam. Itu menunjukkan bahwa hukum dan akidah itu tidak bisa apa? Dipisahkan sama sekali akhwat Islam. Iya. Dan anehnya ya, mereka yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah dan menerima dalam masalah hukum, saat dipertanyakan kepada mereka tentang hadis, itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk berlindung dari 4 perkara. Ya, sebelum salam ya. Itu hadisnya ahad. Kita tanyakan kepada mereka, Thaib. Ya, bukankah Nabi di situ berlindung dari azab kubur? Sementara kalian menolak akan adanya azab kubur dengan klaim katanya hadisnya ahad. Apakah mungkin Nabi SAW berlindung dari sesuatu yang Nabi tidak yakini? Tidak mungkin, saudaraku seiman. Nah ini akhwat Islam ya. Hadis ini kita ambil faidah selanjutnya. Hadis ini menunjukkan hirsus sahabah ya al-amali bis sunnah. Semangat para sahabat untuk mengamalkan sunnah. Ya, saat sampai kepada mereka sunnah langsung diamalkan, Pak. Tanpa berkata kenapa, ya, tanpa menunda-nunda. Bayangkan ketika mereka sedang sholat menghadap kemana? Ke kiblat, kemudian disampaikan kepada mereka bahwa kiblat sudah pindah ke Ka'bah, itu langsung saat itu juga langsung apa? Muter, Pak. Subhanallah. Ini keimanan, ini ketundukan yang luar biasa, Pak. Dan tidak aneh, mereka adalah murid-murid Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah digembleng oleh Rasulullah SAW untuk menjadi jiwa-jiwa yang taslim, yang senantiasa sami'na wa ata'na. Ya, makanya ketika Allah turunkan ayat haramnya arak, ada enggak para sahabat yang berkata, kok kenapa? Tidak ada. Langsung ditumpahkannya arak-arak itu. Sampai disebutkan bahwasannya jalan-jalan kota Madinah ya banjir dengan arak. Ketika Allah turunkan ayat hijab, apakah ada wanita sahabiat yang berkata kenapa? Langsung ditarik gorden-gorden, langsung mereka tutup hijab-hijab mereka. Ini Pak, inilah taslim yang sempurna Pak. Saat kita dapat dalil langsung kita amalkan tanpa berkata kenapa. Iya. Itulah yang disebut dengan taslim yang sempurna. Yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 165. Ayat 65 maaf. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusanmu. Dan mereka taslim dengan sebenar-benar apa? Taslim. Ini apa? Yang diinginkan oleh Islam dari pemeluknya seperti ini, Pak. Langsung taslim. Tidak mikir-mikir. Ya kira-kira nguntungin saya apa enggak? Tidak mengukur dengan selera, sesuai enggak selera dan hawa nafsu. Tidak. Pokoknya apa yang Allah perintahkan sami'na wa ata'na. Langsung laksanakan. Ini luar biasa, Pak. Kita masuk ke bab berikutnya, bab idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Bab apabila salat telah diiqomahkan, maka tidak ada salat kecuali salat 5 waktu, salat yang wajib. Hadis 263. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat ya telah diiqamatkan, maka tidak ada salat kecuali sholat yang diwajibkan. Ya, kecuali sholat yang diwajibkan. Apa maknanya akhul Islam? Apabila sholat telah diiqamatkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang diwajibkan. Maknanya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, "Idza syara'a al-muadzin fil iqamah, fa innal ladzi yusalli yaqta'u salatan nafilah. Sawa'un kanat ratibatan aw tahiyatal masjid yaqta'uha wa yastaghil bil istidad lid-dukhuli fil fardhah." Yaitu kalau muadzin sudah mulai iqamah. Sudah mulai apa? Iqamah. Maka orang yang sedang sholat sunnah, dia harus memutuskan, membatalkannya. Baik itu sholat sunnah rawatib ataupun sholat sunnah tahiyat masjid, maka hendaklah ia putuskan dan hendaklah ia menyibukkan diri dengan apa? Bersiap-siap masuk ke sholat wajib. Ya. Walaysa lahu ad-dukhul fi shalah ba'da ma uqimatis shalah. Tidak boleh ia meneruskan sholat sunnahnya setelah iqamah itu apa? Dikumandangkan. Bal yaqta'us shalah, maka hendaklah dia putuskan itu sholatnya, Pak. Jadi kalau antum sedang sholat tahiyat masjid atau antum sedang sholat sunnah rawatib, ya, tiba-tiba iqamat Allahu Akbar, maka pada waktu itu putuskan.
Ya. Itu pendapat yang paling kuat kata Syekh bin Baz. Memang ada pendapat yang lainnya, ya, bahwa dilihat kalau ternyata tersisa sedikit lagi gitu ya, kayak tahiyat akhir, maka lebih baik dia lanjutkan, kemudian dia segera masuk ke dalam sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, wallahu a'lam. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata, "Idza uqimatis shalah lam yashtaghil anha binafilah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak boleh ia sibuk dengan sholat sunnah. Ia tidak boleh sibuk dengan sholat apa? Sunnah. Wa bihadza qala Abu Hurairah wa Ibnu Umar wa Urwah wa Ibnu Sirin wa Sa'id bin Jubair wa Syafi'i wa Ishaq wa Abu Thawr. Dan ini pendapat Abu Hurairah, Ibnu Umar, Urwah, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Jubair, Imam Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahuyah dan Abu Thawr. Ya. Dan inilah pendapat yang paling kuat karena hadisnya mutlak. Nabi mengatakan apabila iqamat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat apa? Fardu. Ya. Hadis ini menunjukkan, akhi, wajibnya memutuskan sholat sunnah apabila iqamat telah dikumandangkan. Lalu bagaimana dengan ayat, Pak, yang melarang kita membatalkan ibadah? Allah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan amalan kalian. Maka kita dijawab, ini ayat umum, sedangkan hadis ini khusus. Dan kaidah usul fikih mengatakan, apabila ada dalil yang umum, kemudian datang dalil yang khusus, maka keumumannya dikhususkan. Terlebih, sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan ayat tersebut, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian, artinya dengan cara murtad dari agama Islam, sehingga Allah batalkan amalan-amalan kalian. Atau berbuat kesyirikan, sehingga Allah batalkan amalan-amalan itu. Iya. Hadis ini kita ambil faidah yang kedua. Hadis ini menunjukkan kepada kaidah, Pak, bahwa apabila yang sunnah bertabrakan dengan yang wajib, maka yang lebih dahulukan yang mana? Yang wajib dulu apa yang sunnah dulu? Yang wajib dulu, saudaraku sekalian. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa pada waktu itu kita tetap melakukan yang sunnah. Contohnya apa? Contohnya Nabi SAW ketika sedang khutbah Jumat. Kemudian masuklah seorang sahabat namanya Sulaik. Lalu kemudian sahabat ini langsung duduk. Lalu Nabi bersabda, "As-sholaita raka'atain?" Kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Yaitu sholat tahiyat masjid. Belum, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, "Qum, ya, fasalli wa tajawaz fihima." Bangun kamu, sholatlah 2 rakaat dan ringankan sholatmu. Nabi tetap menyuruh orang ini untuk sholat tahiyat masjid. Iya. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan bahwa tetap disyariatkan tahiyat masjid walaupun imam sedang khutbah apa? Jumat. Padahal mendengarkan khutbah Jumat hukumnya apa, Pak? Wajib. Dan sholat tahiyat masjid hukumnya sunnah atas pendapat yang paling kuat. Iya, berarti ini pengecualian. Ini apa? Pengecualian dari kaidah. Walaupun sudah pernah saya sampaikan, sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berhujah dengan kisah tersebut bahwa tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Alasannya apa? Kata Ibnu Hazm, tidak mungkin yang sunnah menggugurkan yang wajib, tidak mungkin. Yang wajib hanya bisa gugur dengan yang wajib lagi.
Itu menunjukkan, kata beliau, bahwasanya salat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Wajib. Ini pendapatnya Syekh Albani rahimahullah. Ya. Wallahu a'lam, pendapat jumhur yang lebih kuat. Karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa salat tahiyat masjid itu tidak wajib. Ya. Di antaranya hadis Rasulullah ditanya, apa yang salat yang Allah wajibkan? Kata Rasulullah, salat 5 waktu. Hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain yang wajib? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu salat sunnah. Dan itu menunjukkan bahwa salat tahiyat masjid tidak wajib. Sebab kalau wajib, pasti Nabi akan mengatakan apa? Ada. Itu salat tahiyat masjid misalnya. Iya. Bab mata yaqumun nas lis-shalah idza uqimat. Kapan manusia berdiri untuk sholat apabila iqamat telah dikumandangkan? Hadis 264. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Rasulullah SAW bersabda, apabila sholat telah diiqomahkan, maka janganlah kalian berdiri, ya, sampai kalian melihat aku. Sampai kalian melihat apa? Melihat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat kapan disyariatkan makmum itu untuk berdiri. Ya. Menjadi 5 pendapat. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di pendapat yang pertama mengatakan disyariatkan berdiri apabila muadzin telah mulai iqamat. Ini pendapat Atha dan Zuhri. Pendapat kedua mengatakan disyariatkan berdiri apabila muadzin sudah mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka berdiri. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ketiga disyariatkan berdiri apabila muadzin telah selesai adzan. Telah selesai apa? Iqamah. Kalau iqamahnya sudah selesai baru berdiri. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa tidak ada waktu tertentu. Boleh ia berdiri baik di awal iqamah atau di tengah iqamah ataupun di akhir iqamah. Dan ini pendapat Malikiyah. Pendapat yang kelima mengatakan disunnahkan berdiri ketika mengucapkan qad qamatis shalah. Ya, apabila makmum melihat imam. Ya, adapun bila ia tidak melihatnya, maka ia baru berdiri ketika melihat imam. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang jelas, akhi, kalau kita perhatikan dalil-dalilnya pun ternyata memang berbeda-beda tentang masalah kapan makmum itu berdiri. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin rahimahullah merajihkan bahwa kapan saja berdiri silahkan. Al-amru fihi wasi'. Ini permasalahan luas. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika ditanya tentang ini, lam tarid as-sunnah muhaddadah li mawdhi'il qiyam. Tidak, di dalam sunnah tidak dijelaskan tentang kapan makmum itu berdiri. Illa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu hatta tarawni. Kecuali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan berdiri sampai kalian melihat aku. Famata qamal insan fi awalil iqamah aw fi athna'iha aw inda intihaiha faqulu dzalika jaiz.
Maka kapan saja mau berdiri, baik di awal iqamah atau di tengah iqamah atau di akhir iqamah, semuanya boleh, tidak apa-apa. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Di sini, akhi, kita ambil faidah. Faidah pertama, bahwasannya iqamah itu haknya imam, Mbak. Iqamah itu hak siapa? Imam. Di mana muadzin tidak boleh iqamah kecuali bila imam telah datang dan sudah memerintahkan. Kalau imam belum datang atau imam belum memerintahkan, maka tidak boleh apa? Iqamah. Iya. Jadi yang menentukan kapan iqamah siapa? Imam. Kan itu hak imam, bukan haknya makmum. Kalau zaman sekarang kan enggak, Pak. Ada yang lebih tinggi dari imam, Pak. Apa itu? Jam. Ulah nit. Imam enggak ada, imam belum perintahkan, tetap aja qomat. Berarti ini jam lebih tinggi dari imam ini, Pak. Yang mau jadi imam siapa? Iya. Adabnya seperti itu. Jadi muadzin jangan iqamah kecuali kalau imam telah datang. Itu adabnya seperti itu. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faidah yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sini menunjukkan la yusra'ul adzan walal iqamah li ghairil khams. Tidak disyariatkan adzan, tidak pula iqamah kecuali untuk sholat 5 waktu. Iya. Kecuali untuk sholat 5 waktu. Wallahu alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab iqamatis shalah idza kharajal imam. Bab diiqamatkan salat apabila imam telah keluar. Mirip sebetulnya dengan hadis sebelumnya, hadis 265. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Bilalun yu'adzin idza dahadat fala yuqim hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama shalah hina yarah. Adalah Bilal adzan ketika matahari tenggelam. Ya. Sebagian ulama mengatakan artinya apabila matahari telah tergelincir. Dan ia tidak iqamah sampai Nabi SAW keluar. Sampai Nabi SAW keluar dari rumahnya. Apabila beliau telah keluar, baru beliau pun iqamah untuk sholat saat beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa muadzin iqamahnya kapan, Pak? Ya, adabnya yaitu ketika sudah melihat imam datang, baru kemudian apa? Iqamah. Itu adabnya, saudaraku sekalian. Kita lanjutkan lagi bab khurujul imam ba'dal iqamah lil ghusl. Bab imam keluar dari sholat setelah iqamah untuk mandi. Maksudnya gimana? Jadi iqamat udah selesai nih. Imam udah ada. Pas mau mulai imam ingat, aduh saya kan junub belum mandi. Akhirnya imam pergi dulu. Untuk apa? Mandi dan makmum menunggu. Iya. Sampai imam balik lagi. Kemudian baru sholat dilaksanakan tanpa harus iqamah lagi. Tanpa harus apa? Iqamah lagi. Hadis 266. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf
Sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul uqimatis shalah faqumna fa'addalna as-sufuf qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza qama fi musallah qabla an yukabbir dzakar fansaraf wa qala lana makanakum falam nazal qiyaman nantadhiruh hatta kharaja ilaina wa qad iktasala yantufu ra'suhu ma'an fakabbara fasalla bina. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa ia mendengar Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, telah diiqomahkan sholat. Sholat sudah apa? Diiqomahkan. Maka kami pun berdirilah. Ya, kami pun kemudian meluruskan saf-saf kami. Sebelum Rasulullah keluar kepada kami. Sebelum Rasulullah SAW ya keluar kepada kami. Lalu Rasulullah SAW pun datanglah. Sehingga apabila beliau telah berdiri di tempat sholatnya, sebelum bertakbir, beliau ingat kalau beliau belum mandi junub. Maka pergilah beliau sambil bersabda, maka nakum, kalian tetap di tempat kalian ya. Maka kami pun terus berdiri menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun keluarlah kepada kami dalam keadaan beliau sudah mandi dan rambutnya basah meneteskan ya air. Maka kemudian beliau pun bertakbirlah dan sholat mengimami kami. Ya. Namun Pak, ada dua riwayat. Dalam riwayat hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW ingat itu sebelum bertakbir. Ya, ingat belum mandi itu sebelum apa? Bertakbir. Tapi dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW baru ingatnya setelah takbir. Setelah apa? Takbir. Dan itu pun riwayat yang sahih. Ya, jalan-jalannya banyak sekali. Diriwayatkan dari dari Mursal Al-Hasan, dari mursalnya ya Atha dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Akan tetapi karena banyak jalan saling menguatkan satu sama lainnya, Pak. Di mana disebutkan bahwa Rasulullah SAW baru ingat belum mandi itu ketika apa? Setelah takbir. Kalau ini kan sebelum apa? Takbir. Sehingga yang jadi permasalahan, apakah dua hadis itu bertabrakan? Ya. Dijawab oleh para ulama bahwa dua hadis itu tidak bertabrakan. Dua hadis itu tidak apa? Bertabrakan. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, wa yuhtamal annahuma qadiyatan wa huwal adhar. Bahwa ini kejadiannya dua kali. Sekali Rasulullah SAW ingat sebelum takbir, sekali lagi Rasulullah SAW baru ingat setelah apa? Takbir. Ya. Demikian pula Ibnu Hibban dalam sahihnya berkata, hadani fi'lani fi mawdhi'aini mutabayyinaini. Dua perbuatan Rasulullah SAW ini ya beliau lakukan di waktu yang berbeda. Di waktu yang apa? Yang berbeda, sehingga tidak perlu kita untuk mengatakan bahwa hadis ini saling bertabrakan, tidak, Pak. Iya. Akan tetapi sangat mudah untuk kita katakan bahwa ini terjadi dua kali. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah, Pak. Hadis ini dijadikan dalil, fihi dalil ala annahu idza shallal imam bin nas ala ghairi taharah nisyanan fa inna salatal ma'mumina la tata'athar wa tabqa ala sihhatiha wa ijza'iha wa anna al imam huwa alladhi yu'mar bil i'adah faqat dunal ma'mumin.
Ini merupakan dalil bahwa kalau imam sholat dalam keadaan tidak di atas kesucian karena lupa. Karena apa? Lupa. Kalau dia belum bersuci, baik mandi besar maupun wudhu, maka sholat makmum tetap sah. Maka sholatnya makmum tetap apa? Sah. Dan yang diperintahkan untuk mengulangi hanya siapa? Imam saja. Ya. Yang diperintahkan untuk mengulangi siapa? Imam saja. Wa hadha huwa alladhi asyara ilaihi Syafi'i. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ja'alahu 'umdah ala sihhati salatil mutatahhir khalfa imam shalla muhditsan nasiyan li hadatsihi. Di mana Imam Syafi'i menjadikan ini sebagai dalil bahwa orang yang sholat di belakang imam, di mana imam itu lupa belum bersuci, maka sholat makmum itu sah. Yang tidak sah hanya siapa? Imam. Berarti yang wajib mengulangi sholat hanya siapa? Imam saja. Ya. Nah ini saudaraku seiman rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi di sini dijadikan dalil Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya makmumnya lupa, dia tuh belum apa? Belum wudu misalnya atau belum mandi misalnya. Maka pada waktu itu makmumnya sah. Imamnya wajib mengulangi. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini Nabi SAW dalam satu riwayat itu Nabi sudah memulai takbir Allahu Akbar. Ingat belum mandi. Ternyata Nabi SAW langsung pergi dan tidak mengatakan kepada para sahabat, ente nggak sah. Ya, ulangi lagi takbirnya. Enggak. Ya, tetap Nabi mengatakan tetap kalian berada di tempat kalian. Kemudian Nabi SAW mandi, kemudian balik lagi sholat. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab fi taswiyatis sufuf. Bab meluruskan saf. Hadis 267. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum qala Abu Mas'ud fa antumul yaum ashaddu ikhtilafan. Dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW mengusap pundak-pundak kami dalam sholat. Maksudnya mengusap itu apa? Untuk meluruskan, Pak. Ya, saking Nabi berusaha untuk meluruskan sampai Nabi apa? Dia memegang pundak-pundak makmum itu supaya lurus. Kemudian Nabi bersabda, istau, luruslah, wala takhtalifu, jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, niscaya hati kalian akan berselisih. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, dan hendaklah yang berada di belakangku orang-orang yang sudah balik. Kemudian di belakangnya, di bawahnya lagi, di belakangnya, di bawahnya lagi. Berkata Abu Mas'ud, dan kalian di hari ini lebih berselisih lagi. Iya. Udah adzan ya? Hah? 4 menit lagi. Alhamdulillah. Masih ada waktu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dari hadis ini kita ambil faidah ya akhal Islam. Faidah yang pertama,
Kirain teh adzan, nyanyi rupanya. Hadis ini menunjukkan i'tina'un Nabi SAW bitaswiyatis sufuf. Perhatian Nabi SAW sangat luar biasa dalam masalah meluruskan saf, Pak. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa meluruskan saf itu wajib hukumnya, Pak. Iya, dan ini pendapat Ibnu Hazm, demikian pula pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itu yang dipilih Imam Asy-Syaukani dan Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa taswiyatus sufuf, meluruskan saf itu hukumnya apa? Wajib. Iya, sementara jumhur mengatakan hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Namun yang paling kuat bahwa itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena pertama Nabi memerintahkan, sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa? Yang kedua, Nabi sampai memperhatikan soal meluruskan saf itu, Pak, dengan perhatian yang luar biasa. Sampai dalam satu riwayat yang lain kata Anas, Nabi SAW ya sampai ya meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah satu persatu. Sampai begitu Nabi SAW lakukan. Iya. Maka tentunya akhwal Islam, saudaraku seiman, iya, seperti ini tidak mungkin hukumnya apa? Sebatas sunnah muakkadah. Tapi itu menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Iya. Hadis ini menunjukkan juga akhwal Islam faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa anna taswiyatas shaf takunu bi'tidaliha wa adamu taqaddumi ba'di man fis shaf 'ala al-ba'd al-akhar. Meluruskan saf itu dengan cara diluruskan, Pak. Tidak boleh ada yang maju, ada yang mundur. Seperti itu, harus lurus. Patokannya mana? Apakah kaki atau semuanya, Pak? Ya baik pundak, demikian pula dada. Pernah Nabi SAW baru mau takbir, tiba-tiba ada sahabat yang membusungkan dadanya sehingga lebih ke depan. Maka Nabi sabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah jadikan hati kalian berselisih, kata Rasulullah SAW. Iya. Dan ini ya akhi, ancaman bahwa mereka yang tidak mau meluruskan saf itu hatinya berselisih, Pak. Iya. Makanya kita lihat mereka-mereka yang safnya tidak peduli, yang satu maju, yang satu mundur, gak mau peduli, gak mau diatur. Antum lihat hati mereka pasti berselisih. Iya. Karena Rasulullah SAW yang mengabarkan demikian. Iya. Nah ini baru azan ya. Iya. Dan faedah-faedah berikutnya nanti insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Setelah azan insyaAllah tanya jawab. Nah. Bagaimana hukumnya jika sedang sholat terasa ada angin kecil yang keluar lewat dubur dan itu tidak sengaja keluar? Kalau memang terasa angin itu keluar, maupun mau kecil mau besar, Pak, mau sengaja nggak sengaja, selama antum yakin tuh keluarnya dari dubur, itu namanya kentut. Ya. Tapi kalau antum ya merasa kok kayak ada angin tapi bukan keluar dari dalam dubur. Ya, biasanya karena gesekan pantat saja, Pak. Jadi menimbulkan seperti ada angin. Dan antum ragu, maka pada waktu itu jangan keluar. Kenapa? Karena itu sifatnya ragu. Sedangkan yang ragu itu harus dibuang. Nabi bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang ragu
dan ambil yang tidak ragu. Ana suka melihat orang yang sholat sunnah tidak pakai sutra. Ya, adakah batasan jarak yang diperbolehkan lewat di depan orang yang tidak memakai sutra? Antum menjauh, Pak, kalau memang tidak ada jalan lain. Kalau memang tidak ada jalan lain, ya, antum menjauh, kemudian lewat. Atau kalau memang ada sutroh, antum ambil sutroh, simpan di depan dia. Kemudian antum lewat. Ya. Jika anak baru lahir di hari ke-7 orang tua tidak mampu mengakikahkan, maka di hari ke-7 itu cuma dikasih nama dan apakah harus cukur rambut juga? Iya. Ya. Lakukan yang bisa dilakukan aja dulu. Seperti memberi nama, mencukur rambut. Adapun kemudian menyembelihnya itu bisa nanti ketika sudah sudah mampu. Ya. Bagaimana jika imam ingat dalam keadaan hadas di pertengahan sholat? Maka imam menarik makmum yang di belakang untuk menjadi imam pengganti. Kalau memang baru ingatnya di pertengahan sholat. Iya. Di musim penghujan ini apakah ada rukhsah untuk jamak sholat? Bagaimana jika maghrib dan isya dijamak di suatu masjid tapi kemudian waktu isya reda? Pertama, Pak, Nabi SAW memang menjamak antara dua sholat saat terjadi hujan di masjid. Di mana? Di masjid. Dan tidak pernah Nabi SAW menjamak dua sholat karena hujan di rumah. Perhatikan itu. Makanya jamak dua sholat saat hujan tidak disyariatkan di rumah. Yang ada di rumah tidak boleh menjamak. Apa tujuannya? Kenapa Nabi SAW menjamak saat hujan? Karena limuraati sholatil jamaah. Untuk supaya tetap bisa menjaga sholat berjamaah. Iya. Dalam artian karena hujannya misalnya menyebabkan para makmum susah. Kalau misalnya mereka harus datang lagi dan menjadi susah, akhirnya dijamaklah, Pak, karena adanya kesusahan itu. Adapun kalau memang kita merasa bahwasannya hujannya nggak lama kebiasaannya, paling sebelum isya juga udah reda misalnya, maka kalau misal tidak dijamak nggak masalah. Tapi kalau ya mau dijamak maka pada waktu itu jamaknya secara berjamaah. Iya. Yang menentukan siapa? Imam. Kalau imam berkata, mari kita jamak dua sholat karena hujan lebat. Maka kemudian sholatlah dijamak sehingga isya'nya nanti tidak ada sholat lagi. Nah sekarang jadi masalah. Kalau kita lakukan begitu, fitnah nggak buat masyarakat? Tetap kita harus memperhatikan itu, Pak. Supaya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita menjamak dua sholat, apakah dua iqamah? Betul. Jadi adzan, kemudian iqamah, sholat. Kemudian iqamah lagi, baru sholat lagi. Demikian dalam riwayat yang sahih. Ya. Teman saya pernah sholat di rumah saya. Waktu itu dia salah kiblat. Ketika saya bilang ke dia kalau kiblatnya dia salah, dia langsung balik badan ke arah kiblat yang benar dan masih dalam keadaan sholat. Pertanyaannya saya, benarkah hal tersebut, Ustadz? Yang jadi masalah kenapa dia nggak nanya? Iya. Yang saya pernah baca dari fatwa para ulama,
Kalau kesalahan itu akibat keteledoran dia, maka tidak sah sholatnya. Wajib dia membatalkan, wajib dia mengulang apa? Sholatnya. Adapun kalau dia salah bukan karena keteledoran, dalam artian dia sudah berusaha mencari, sudah berusaha untuk nanya, setelah berbagai macam usaha dilakukan, salah, maka ini dimaafkan. Iya. Yang lucunya ini dia sholat di rumah orang gak mau nanya lagi. Kan ada pemilik rumah, kenapa gak nanya? Di mana kiblatnya? Iya. Jangan memperkirakan sendiri, ini sebuah kesalahan. Kayaknya kiblatnya sini deh. Kayaknya nggak boleh kayaknya dalam menentukan kiblat itu, Pak. Harus dengan usaha dulu. Ya, harus ada usaha dulu. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.